BPP Kecamatan Boyolali adalah balai penyuluhan kecamatan yang terletak di Kecamatan Kota. Wilayah Kecamatan Boyolali terdiri dari 6 disembera dan 3 kalurahan. Karena terletak di wilayah perkotaan, maka potensi pertaniannya tidak begitu besar. Area pertaniannya terdiri dari sawah seluas 265 hektar dan tegalan produktif seluas 268 hektar. Usaha pertanian yang dapat dilakukan diantaranya adalah pemanfaatan pekarangan rumah, serta budidaya komoditas pertanian yang bernilai jual tinggi namun hemat lahan. Salah satu kelompok pemanfaatan pekarangan adalah kelompok Tani Wanita Madumulyo yang terletak di Kalurahan Pulisen. Kelompok yang terdiri dari ibu-ibu yang tinggal di kompleks perkotaan. Ibu-ibu ini membentuk suatu komunitas dalam satu rukun tetangga dengan berbagai aktivitas seperti menanam sayur mayur, asman toga, pengelolaan sampah hingga pengolahan pangan. Kampung Madumulyo, RT 7, RW 1, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, terletak di Kelurahan Pulisen di sebelah selatan. Luas wilayah RT 7 lebih kurang 14.750 meter persegi. Jumlah penduduk laki-laki 81, perempuan 88. Warga masyarakat Madumulyo sangat mendukung program pemerintah, antara lain keamanan lingkungan, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan. Maka di RT 7 dibentuk organisasi masyarakat. Satu, ada organisasi PKK, kemudian organisasi kelompok wanita tani, organisasi kelompok tani, organisasi asmantoga, organisasi bank sampah, organisasi pos kesehatan RT, dan penanganan COVID. Semua organisasi yang ada di RT 7 telah mendapatkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Kelompok Wanita Tani Madumulyo dan Asmantoga Lestari mengembangkan olahan dengan membuat teh telang yang dikeringkan dengan kemasan juga teh bunga telang yang siap minum. Teh telang adalah tanaman obat yang mempunyai banyak khasiat, di antaranya mempunyai kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Seger. Dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait, membuat minuman herbal instan dari bahan lokal empon-empon seperti jahe serai, sari kunyit, bir peletok. Membuat olahan-olahan dari bahan lokal yang menghasilkan makanan menarik dan bernilai jual. Yang dibuat keripik singkong, keping jagung, keripik singkong rasa gadung. Dengan kami melaksanakan semua kegiatan kelompok wanita tani, Asmantoga, kami banyak sekali mempunyai keuntungan-keuntungan yang kami rasakan. Seperti lingkungan kami menjadi hijau, asri, bersih, rapih, yang tentunya menuju insya Allah adalah warga kami menjadi sehat. Dan juga keuntungan lain adalah dengan adanya ketahanan pangan warga menjadi terjamin karena kami mendapatkan sayuran yang kami tanam adalah tentunya organik. Karena dari hasil panen ataupun dari hasil olahan kami bisa menjualnya, baik itu melalui online, offline maupun mengikuti basar-basar yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait. Di samping itu, untuk pemanfaatan lahan pekarangan, kami diwajibkan untuk mempunyai komposter
yang setiap rumah memiliki 2 gentong komposter. Dan yang paling penting, kami melaksanakan kegiatan kelompok wanita tani maupun Asmantoga didasari dengan rasa niat ibadah. Insya Allah ini meningkatkan kebersamaan, kekompakan, juga kegotong royongan dengan seluruh warga. Selain itu, ada juga salah satu petani yang memanfaatkan lahan pekarangan dengan budidaya kelapa kopior. Petani tersebut bernama Bapak Larso Susilo yang tinggal di Desa Kebon Bimo. Sejak tahun 2020, beliau menanam kelapa kopior dari bibit kultur jaringan, sehingga akan didapatkan hasil kelapa kopior hingga 99%. Saat ini sebanyak 6 pohon kelapa kopior yang sudah menghasilkan buah. Dengan rata-rata produksi 50 butir tiap bulan. Penjualannya telah sampai di luar daerah dengan harga jual Rp25.000 tiap butirnya. Di Kecamatan Boyolali ada pula penggiat pertanian di lahan perkotaan yakni Azelia Farm. Azelia Farm yang terletak di Desa Kebon Bimo berdiri sejak tahun 2020. Dirintis oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Rina Triwahyuni. Azelia Farm menjadi pusat pelatihan kegiatan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik yang ramah lingkungan. Selain tanaman hidroponik, Azelia Farm juga mengembangkan peternakan domba serta pengolahan pangan. Komoditas dengan nilai jual tinggi lainnya yang dikembangkan di Kecamatan Boyolali adalah bawang bombay. Budidaya bawang bombay mulai dikembangkan oleh Bapak Haryanto yang merupakan salah satu petani di Desa Mudal. Uji coba bawang bombay ini dilakukan di hamparan lahan Poktan Sumber Tani Desa Mudal. Pengawalan dan pendampingan uji coba ini dilakukan secara bersama-sama, baik dari produsen benih, petugas PPL Kecamatan, petugas PUPT, serta Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Hasilnya cukup memuaskan dilihat dari pertumbuhan dan besarnya umbi yang dihasilkan. Harapan kedepannya komoditas ini dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar, sehingga semakin banyak petani yang mau membudidayakan bawang bombay. Terima kasih Bapak. Ini mungkin kita di sini sama Bapak Suwalti dan Bapak Ibu Wahyu bersama PPL Kecamatan Kota Boyolali ingin bercerita kenapa kita semua di sini hadir untuk mengetahui, karena kita ketahui bahwa bawang bombay selama ini kita masih impor, kita belum bisa untuk produksi. Dengan harapan saya bersama Bapak Waldi dan pemangku kebijakan mempunyai rencana dan gagasan bagaimana nanti ke depan kita bisa berproduksi bawang bombay yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Syukur-syukur nanti kita bisa ekspor. Dengan begitu kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena dengan hitung-hitungan secara bisnis ini hasilnya insya Allah bisa mendapat keuntungan yang lebih, petani bisa lebih makmur. Ini karena baru pertama kali ini, nanti ke depan tetap kita akan kembangkan dalam volume yang bisa lebih banyak dan bagaimana bisa lebih berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segenap masyarakat Kecamatan Boyolali yang saya hormati, saya mengucapkan selamat Hari Krida Tani tahun 2025. Sebagai Camat Boyolali atau mewakili masyarakat Boyolali, saya punya harapan. Mari kita manfaatkan tanah pekarangan dan lahan yang nganggur untuk ditanami tanaman yang produktif menghasilkan demi menunjang peningkatan ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.